Undang-undang yang merugikan rakyat dan alam disahkan secara tergesa-gesa tanpa memedulikan banyaknya rakyat yang terus-menerus menyatakan kontra. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Wow, sedikit mengulas ya teman-teman bahwa Bung Raka ini sepak terjang di arah gerak ini sangat luar biasa teman-teman. Siapa ulang lagi. Mau ngipas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi bersama kita di video podcast BEM UKBM Universitas Lampung dengan Kabinet Semangat Kita. Nah, kita di sini mau berbincang-bincang sama narasumber kita, ada Bung Raka dan Cecep Fitria. Namun sebelum itu kita mulai perkenalan terlebih dahulu. Bang Raka, silakan. Oke, terima kasih Anca sebagai moderator. Jadi saya Raka Orlanda di sini sebagai Menteri Pergerakan BEM UKBM Unila Semangat Kita 2020. Baik, saya Fitria sebagai Wakil Menteri Pergerakan BEM UKBM Unila Kabinet Semangat Kita. Wow. Oke, kita mulai sharing-sharing tentang setiap kementerian punya cerita. Mungkin dari Bang Raka terlebih dahulu ya. Apa sih Kementerian Pergerakan? Ini kan yang kita ketahui nih, ada Kementerian Keuangan yang ngurusin uang, Kementerian Sekretaris Kabinet yang mengurusi perizinan dan lain-lain. Tapi Kementerian Pergerakan ini sebenarnya apa? Gerak doang atau gimana nih kan? Oke, langsung jawab nanti ya. Langsung kan? Oke, Kementerian Pergerakan ya. Iya. Kalau teman-teman tahu, yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa kan ranahnya ke organisasi pergerakan. Jadi melalui Kementerian Pergerakan itu merupakan leading sektor dalam menanggapi isu-isu, kemudian mengeskalasikan gerakan, baik itu dari ranah daerah, kampus nasional maupun ke perempuanan gitu. Jadi Kementerian Pergerakan itu ibaratnya juru gedornya BEM Unila gitu. Ujung tombak lah ya, ujung tombaknya. Mungkin dari Cecep Fitria menambahkan sedikit 2 patah 3 kata. Iya, di Kementerian Pergerakan sendiri itu kita punya 3 dirjen ya. Iya. Dirjen Akspro, Kasat dan juga PPW. Jadi kalau sebelumnya itu menjadi satu kementerian masing-masing, sekarang di 2020 dengan Kabinet Semangat Kita itu jadi satu, yaitu Kementerian Pergerakan. Oh, berarti di tahun lalu itu ada 3 kementerian dan dijadikan satu, Cep? Iya. Oh, itu nama-nama dirjen siapa sih, Cep, kalau boleh tahu? Iya, kita ada 3 dirjen ya yang Iya. hari ini belum bisa bersamai. Ada Fajar sebagai Dirjen Kasat, Iya. ada Pando sebagai Dirjen Aspro, dan juga Kartika sebagai Dirjen PPW. Mereka masih di Unila ya, Cep? Maksudnya belum skripsi dan lain-lain. Oke. Belum bersamai. Ini sebenarnya ya Bang, pergerakan ini arah juangnya kemana Bang? Arah fokusnya itu kemana nih? Oh gitu, arah Iya. fokusnya ya. Kalau arah fokus kita kan terbagi-bagi dari 3 skala ya. Iya. Tadi disampaikan ada kampus, kemudian ada daerah dan ada nasional. Nah kalau di kampus kita bersepakat untuk meliding evaluasi rektor yang kemarin kita sudah terpilih ya di tahun lalu. Kemudian kalau di daerah itu kita mau meliding tentang gubernur yang juga baru terpilih. Kemudian di nasional kita mau fokus kepada isu HAM ya, dan pilkada serentak di 2020. Itu yang mau kita fokuskan di tahun ini, dan alhamdulillah ketiganya sudah kita lalui bersama-sama kayak gitu. Bersama-sama. Cukup sih? Cukup Bang? Cukup. Mungkin Cecep mau menambahkan? Iya, di tahun ini kita mengawal dari awal ya Omnibus Law gitu ya, yang jadi salah satu grand isu yang itu dari Maret sampai kemarin bulan November kita baru close di situ dan kita naik ke pusat gitu ya. Jadi arah gerakan pergerakan itu bukan hanya mengenai kebijakan yang itu skala kampus, skala daerah, dan juga skala nasional.
tapi ada isu-isu yang kita bahas bersama, kita eskalasikan dan menjadi salah satu perjuangan mahasiswa di eranya. Oke, dari tadi saya itu dengar tentang pergerakan dan lain-lain ya Bang. Nah, ini kan entah musibah atau anugerah ya Bang. Pada bulan Maret itu kita kedatangan virus wabah corona. Ini mengganggu banget gak sih Bang eskalasi gerakan kita ini? Oh apa ya? Iya. Oh iya. Jelas ganggu banget ya. Soalnya biasanya kita diskusi secara langsung gitu. Kemudian aksi pun kita kan kalau berjarak ya gimana gitu. Masa aksi kita buat border berjarak 1 meter kan nggak lucu. Nah itu yang jadi salah satu kendala di awal-awal. Sempat kan kita juga di bulan Maret sampai bulan Juni bahkan itu kita absen daripada gerakan aksi di jalanan langsung kayak gitu. Cuman itu bukan jadi penghalang sebenarnya kan. Itu akan jadi satu tantangan yang bisa kita lakukan gitu ya secara adaptasi. Kita menyesuaikan, kita adakan yang namanya webinar, diskusi online yang itu jadi salah satu kemudahan juga dalam mengundang pemateri yang luar biasa dan orang-orang yang luar biasa karena online kan, jadi nggak perlu secara langsung. Cuman ya kita syukuri aja gitu, pasti dengan adanya musibah selalu ada hikmah yang bisa kita ambil kayak gitu. Oke, tadi sudah ngobrol, saya mau nanya sedikit nih Bang, mungkin Cece yang jawab. Iya. Kita kan di Kementerian Pergerakan khususnya Bang, itu ada staff, itu kayak mana sih mereka gitu? Maksudnya situasi mereka, kondisi mereka, apakah dengan wabah ini mengeratkan atau malah memecahkan ukhuwah? Waduh. Agak berat ya bos. Berat ya. Tapi nggak apa-apa. Silakan aja. Jadi untuk staff sendiri ya, kita punya di awal itu kita punya 54 staff gitu ya. Sampai sekarang yang total itu ada 39 staff ya. 39 itu angka yang lumayan banyak gitu ya. Di awal memang ketika sebelum adanya wabah itu kita masih pertemuan secara langsung ya, masih pelantikan, tapi kita masih ketemu dan perkenalan di awal gitu ya. Dengan adanya wabah itu jadi teman khusus untuk dekat sama staff, untuk tahu namanya, karena kan kuliah online gitu ya, nggak ada pertemuan secara langsung dan kita baru kenal 3 atau 2 minggu gitu ya sama staff gitu ya. Jadi benar-benar ngaktifin grup gitu ya, terus ngasih nutrisi juga ke mereka untuk agenda-agenda mereka tetap jalan, tetap belajar, karena kan sebagai staff juga bukan cuma ikut aksi terus ikut diskusi gitu ya, tapi ada nutrisi baik itu baca bukunya, terus mereka belajar jadi moderator ataupun jadi narasumber juga gitu ya, ataupun jadi menghandle acara ataupun diskusi-diskusi yang itu mereka jadi di sektornya gitu ya. Dan alhamdulillahnya gitu ya, staf pergerakan sendiri itu bisa kita andalkan, baik itu ketika aksi di jalanan gitu ya, baik itu ketika aksi media, karena di era COVID ini kita lebih sering aksi media, baik itu di Twitter maupun di Instagram, dan itu staf-staf kita bisa untuk melindungi itu. Gitu. Jadi bukan berarti jadi salah satu hambatan gitu ya untuk kenal sama staff, untuk dekat sama staff. Jadi ini salah satu tantangan yang ya alhamdulillah sudah kita lalui. Gitu. Oke, baik. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya aja. Sebelum menjabat sebagai menteri dan wakil menteri, apa sih ekspektasi di dalam gerakan pergerakan ini, Bang? Ekspektasi ke depan sebelum ke depannya. Kita nggak tahu ya, hari ini kita masih kena wabah COVID-19, mungkin kedepannya juga kita nggak bakal tahu, tapi juga mudah-mudahan cepat jauh-jauh dari Indonesia ya. Mungkin ini jadi salah satu bentuk tantangan, ekspektasi yang tinggi jika nantinya COVID-19 itu bakalan hilang ya. Apalagi hari ini kita sudah tahu banyak sekali isu-isu yang udah bertebaran, bahkan sampai akhir kita modernis ternyata masih banyak isunya kayak gitu, mulai dari dana bansos, korupsi, kemudian politik dinasti gitu ya, sampai pada penahanan Habib Rizik itu jadi kita tanda tanya. Itu isu HAM jadi salah satu bentuk yang harus kita harus kita korek dari. Nah sebenarnya tuh banyak kalau mau kita cari. Itu juga dengan isu COVID ini gitu, bansos ke depannya ini mau gimana sistematikanya.
apakah nanti bakalan diganti lagi mie-nya sama mie Sakura atau nanti mau diganti apa lagi nih. Nah, itu perlu kita kawal. Cuman ini jadi salah satu untuk yang tantangan buat kita semua ya, kalau nantinya COVID-19 tetap berjalan, itu bisa diformulasikan baik-baik sehingga tidak jadi kluster baru juga kalau nantinya bakalan ada gerakan-gerakan selanjutnya gitu. Mungkin ada tambah? Iya, jadi ekspektasi arah gerak ke depannya itu benar-benar bukan cuma hanya, karena kita tahu ya, ketika COVID kayak gini bukan hanya pekerjaan yang hilang gitu ya, bukan hanya penghasilan orang mahasiswa yang hilang gitu ya. Betul. Yang mana ketika di awal semester kemarin itu juga kita meliding untuk UKT ya, relokasi UKT yang itu lumayan panjang juga gitu kan ya. Kita nggak merasakan fasilitas gitu ya, tapi uang itu tetap utuh untuk kita bayarkan uang kuliah gitu ya. Mana kita harus punya biaya lebih untuk online gitu ya, yang itu nggak sedikit ternyata gitu. Dan jadi salah satu harus bisa membagi fokus gitu ya, dimana kita bisa bergerak di kampus, kita bisa fokus mengenai daerah kita, dan juga kita nggak ketinggalan isu di nasional gitu. Ini yang jadi salah satu percepatan gerakan yang mana mahasiswa itu harus bisa bukan cuma manajemen diri sendiri gitu, tapi manajemen waktunya, manajemen organisasinya, yang itu bakal jadi keren banget kalau kita itu bisa bagi-bagi waktu di sana dan juga punya kontribusi di sana sebagai mahasiswa ya. Apalagi kita BEM yang itu mewakili banyak aspirasi mahasiswa, bisa meliding itu untuk teman-teman itu ringan dalam hal UKT-nya ataupun dalam hal perkuliahan itu nggak terganggu. Karena kita tahu juga ya, di 3 bulan awal kemarin itu mahasiswa ada yang sampai naik ke pelafon terus dia terjatuh dan dia meninggal gimana ya, terus ada yang sampai harus ke bukit gitu ya, yang itu ternyata sinyal itu jadi penentu juga untuk mahasiswa aktif atau mau di kuliahnya. Belum lagi isu nasional yang ternyata makin kesini makin banyak juga nih yang harus kita bahas gitu ya. Jadi arah ke depan itu bakal banyak banget yang harus kita perhatikan juga. Oke, mungkin terakhir nih Kak, buat kakak-kakak semua, kesan dan pesannya untuk Kementerian Pergerakan kita ya, silakan. Oke, kesannya. Sebenarnya kalau dari saya nggak berekspektasi lebih karena di awal, COVID kan, kemudian ini jadi salah satu tantangan. Cuman ternyata lebih dari itu, orang-orang hebat itu ternyata hadir di sekeliling saya gitu. Bahkan hari ini dengan pantangan seperti itu, dengan cobaan seperti itu masih bisa bermanfaat, bahkan bisa diandalkan di kementerian manapun. Nah ini jujur ya, bukan ini ya, bukan bagus-bagusin ya. Cuman itu memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak keceriaan. Jadi nggak hanya tentang berang-berangan aja, ya. Oh di pergerakan juga bisa receh, bisa ketawa-tawa, bahkan kayak adik saya ini kan jago banget nih kayaknya, jago bisa buka usaha, jadi do, jangan lupa mau jadi do, gitu. Itu mungkin, jadi terima kasih pergerakan. Iya, pesan-pesan Kementerian Pergerakan ya, keren banget. Karena di tengah COVID kayak gini nggak dipungkiri ya, kita nggak ketemu secara langsung, semangat itu nggak satu frekuensi gitu kan ya, karena kita nggak ngerasain satu suku yang bareng ya. Cuma gimana caranya untuk mengolah semangat itu tetap ada di tengah COVID yang sekarang itu jadi banyak banget ya, banyak banget yang bilang tugas makin numpuk gitu ya. Terus tugas makin numpuk, terus kadang itu 24 jam di depan di HP terus gitu ya. Dan foto boros kalau misalnya kita mau ada webinar atau diskusi secara online gitu ya. Cuma yang jadi perhatian adalah kesannya di tengah COVID yang kayak gini gitu, kita bisa melewati step by step, baik itu isu, baik itu keadaan gitu ya. Mulai dari bulan Maret kita isu mengenai UKT, sampai akhirnya kita ada Hari Buruh, Omnibus Law, dan juga pilkada serentak yang terakhir kemarin kita kawal gitu ya. Dan itu berjalan dengan baik gitu ya. Dan untuk pesan sendiri gitu ya, di pergerakan itu bukan cuma kenal debu jalanan gitu ya, Bu, tapi kita juga menjadi mahasiswa yang siap berjuang gitu. udah siap. Wah, terus seru banget ya sama Bang Raka, karena emang waktunya nipis, jadi obrolan kita nggak bisa kemana-mana gitu. Mungkin kita cukupkan saja
video podcast BPUKB Unila Semangat Kita. Oh ya, sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya, yang sudah dirindukan gitu loh Bang. Mungkin abang yang mimpin atau gimana Bang? Oh, biasanya Ya, namanya kemudian pergerakan pasti nggak kita dari jargon ya. Iya dong, pasti. Perjuangan yang masih panjang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.